Hai good people, kalau kamu pernah bingung sama keputusan HR, video ini wajib kamu simak. Selamat datang di kanal Sentris HR, HR di balik layar. Pernah nggak sih kamu merasa kesal saat melihat slip gaji? Gaji sudah tidak naik terlalu banyak, harga kebutuhan hidup terus naik, tagihan datang setiap bulan, di slip gaji masih ada potongan PP Jam Sostek. Dan mungkin dalam hati kamu pernah berpikir seperti ini. Kalau potongan ini nggak ada, lumayan juga ya. Bisa buat bensin seminggu, bisa buat ngopi, bisa buat tambahan cicilan. Atau mungkin ada yang pernah berpikir lebih jauh. Sebenarnya BP Jam Sostek ini gunanya apa sih? Kenapa gaji saya harus dipotong setiap bulan? Uangnya kemana? Apakah uang itu bisa kembali? Kalau kamu pernah berpikir seperti itu, tenang saja, kamu tidak sendirian. Sebagai orang yang cukup lama berkecimpung di dunia HR dan payroll, saya sering sekali mendengar pertanyaan yang sama dari para pekerja. Menariknya, banyak orang baru menyadari pentingnya BP Jam Sostek ketika musibah sudah terjadi, ketika mengalami kecelakaan kerja, ketika terkena PHK, ketika memasuki usia pensiun, atau ketika keluarga kehilangan pencari nafkah. Barulah muncul kalimat yang sering saya dengar, oh ternyata manfaatnya sebesar itu ya. Nah, supaya kamu tidak menjadi salah satu orang yang baru sadar setelah terlambat, di video kali ini kita akan membahas semuanya secara santai. Kita akan membahas kenapa gaji dipotong BP Jam Sostek, kemana uangnya dikelola, kenapa saldo JHT bisa bertambah, dan apa sebenarnya manfaat yang didapat pekerja dari setiap rupiah yang dipotong setiap bulan. Karena bisa jadi setelah menonton video ini sampai selesai, cara pandangmu tentang BP Jam Sostek akan berubah. Mari kita mulai dari pertanyaan paling dasar. Sebenarnya apa itu BP Jam Sostek? Kalau dijelaskan dengan bahasa sederhana, BP Jam Sostek adalah program perlindungan sosial untuk pekerja. Tujuannya bukan untuk mengurangi gaji, bukan untuk mengambil uang pekerja, dan bukan sekedar formalitas administrasi. Tujuannya adalah melindungi pekerja ketika menghadapi berbagai resiko kehidupan kerja. Coba bayangkan, setiap hari kita berangkat kerja, ada yang naik motor, ada yang naik mobil, ada yang naik kereta, ada yang bekerja di kantor, ada yang bekerja di pabrik, ada yang bekerja di proyek, ada yang bekerja di lapangan. Di balik semua aktivitas tersebut, selalu ada resiko. Resiko kecelakaan kerja, resiko kehilangan pekerjaan, resiko memasuki usia pensiun, bahkan resiko meninggal dunia. Tidak ada satupun dari kita yang berharap resiko-resiko itu terjadi. Tetapi kita juga tidak bisa menjamin bahwa semuanya tidak akan pernah terjadi. Karena itulah negara mendorong adanya perlindungan sosial ketenaga kerjaan. Saya sering mengibaratkan BP Jam Sostek seperti sabuk pengaman di mobil. Kita tidak memakai sabuk pengaman karena ingin mengalami kecelakaan. Justru karena kita tidak ingin celaka. Tetapi kalau sesuatu terjadi, kita ingin dampaknya bisa diminimalkan. Begitu juga dengan BP Jam Sostek, kita tidak berharap terkena musibah. Tetapi kita ingin memiliki perlindungan jika musibah datang. Nah, setelah memahami tujuan BP Jam Sostek, biasanya muncul pertanyaan berikutnya. Apakah semua iuran BP Jam Sostek dibayar oleh pekerja? Jawabannya tidak. Ini salah satu kesalahpahaman yang paling sering terjadi. Banyak pekerja melihat ada potongan BP Jam Sostek di slip gaji, lalu langsung berpikir bahwa seluruh iuran berasal dari kantong mereka. Padahal kenyataannya tidak demikian. Ada program iuran yang ditanggung perusahaan. Ada program yang dibayar bersama antara perusahaan dan pekerja. Artinya, perusahaan juga ikut berkontribusi dalam perlindungan yang diterima karyawannya.
Karena itu, ketika melihat potongan BP Jam Sostek di slip gaji, jangan hanya melihat angka yang berkurang. Lihat juga perlindungan yang sedang dibangun dari iuran tersebut. Dan ada satu hal yang menurut saya penting untuk diketahui. Perusahaan sebaiknya tidak menunda pembayaran iuran sampai mendekati batas waktu. Semakin tertib perusahaan membayarkan iuran, semakin baik pula pencatatan kepesertaan pekerja. Bahkan untuk program seperti JHT, pembayaran yang rutin membantu akumulasi saldo dan hasil pengembangan berjalan lebih optimal. Karena pada akhirnya itu adalah hak pekerja. Sekarang kita masuk ke pertanyaan yang paling sering muncul. Kalau uangnya dipotong setiap bulan, sebenarnya kemana uang itu pergi? Apakah hanya disimpan? Apakah mengendap begitu saja? Jawabannya tidak. Dana peserta dikelola sesuai ketentuan yang berlaku agar dapat berkembang dan memberikan manfaat bagi peserta. Mungkin kamu pernah melihat saldo JHT yang bertambah dari tahun ke tahun. Nah, salah satu alasannya adalah adanya hasil pengembangan. Supaya lebih mudah dipahami, bayangkan kamu memiliki kebun mangga. Kalau kebun itu hanya dibiarkan kosong, tentu tidak menghasilkan apa-apa. Tetapi kalau dirawat dengan baik, pohonnya tumbuh dan menghasilkan buah. Kurang lebih seperti itulah konsep pengelolaan dana peserta. Dana tidak hanya diam, dana dikembangkan agar memiliki nilai tambah. Karena itu, saldo JHT peserta tidak hanya berasal dari iuran yang dibayarkan, tetapi juga dari hasil pengembangan yang diperoleh selama menjadi peserta. Dan disinilah banyak orang mulai memahami bahwa BP Jam Sostek bukan sekedar potongan. Ada manfaat jangka panjang yang sedang dibangun. Sekarang saya ingin bercerita tentang dua orang pekerja. Sebut saja namanya Andi dan Budi. Keduanya punya kebiasaan yang sama. Setiap menerima slip gaji, mereka selalu mengeluh soal potongan BP Jam Sostek. Menurut mereka, kalau tidak ada potongan itu, uangnya bisa digunakan untuk hal lain. Dan jujur saja, banyak pekerja yang berpikir seperti itu. Sampai suatu hari, hidup memberikan pelajaran yang berbeda kepada mereka. Andi mengalami kecelakaan kerja saat berangkat kerja. Sementara Budi terkena PHK karena perusahaan melakukan efisiensi. Andi harus menjalani perawatan cukup lama. Awalnya yang ia pikirkan bukan rasa sakitnya, tetapi biaya rumah sakit. Karena siapapun yang pernah berurusan dengan perawatan medis tahu bahwa biayanya bisa sangat besar. Dan saat itulah Andi mulai memahami kenapa perlindungan sosial dibutuhkan. Dari cerita Andi, kita bisa memahami pentingnya jaminan kecelakaan kerja atau JKK. Program ini memberikan perlindungan ketika peserta mengalami resiko kecelakaan yang berkaitan dengan pekerjaan sesuai ketentuan yang berlaku. Banyak pekerja merasa dirinya aman karena masih muda dan sehat. Padahal kecelakaan kerja tidak pernah membuat janji terlebih dahulu, datangnya tiba-tiba. Karena itulah perlindungan harus sudah ada sebelum kejadian terjadi. Selain JKK, ada program yang paling dikenal masyarakat, yaitu jaminan hari tua atau JHT. Ketika orang berbicara soal saldo BP Jam Sostek, biasanya yang dimaksud adalah saldo JHT. Setiap bulan ada iuran yang masuk, dana tersebut tercatat atas nama peserta, kemudian berkembang melalui hasil pengembangan. Semakin lama seorang bekerja dan menjadi peserta, semakin panjang pula waktu bagi saldo tersebut untuk bertumbuh. Ibarat menanam pohon, hari pertama menanam tentu belum ada buah, tetapi setelah bertahun-tahun dirawat, pohon tersebut mulai memberikan hasil. JHT bekerja dengan prinsip yang kurang lebih sama. Lalu ada jaminan pensiun atau JP. Banyak orang mengira JHT dan JP adalah program yang sama, padahal berbeda. Kalau JHT lebih fokus pada akumulasi dana yang dimiliki peserta, JP lebih fokus pada perlindungan penghasilan ketika peserta memasuki usia pensiun sesuai ketentuan yang berlaku. Karena kebutuhan hidup tidak berhenti ketika seseorang pensiun. Tagihan tetap ada, biaya hidup tetap berjalan. Dan perlindungan pensiun menjadi salah satu cara untuk membantu pekerja menghadapi masa tersebut.
Bayangkan seorang pekerja bernama Pak Rahmat, selama lebih dari 20 tahun ia bekerja dan membesarkan keluarganya dari penghasilan yang diperoleh setiap bulan. Ketika memasuki usia pensiun, tentu ia tidak lagi memiliki energi yang sama seperti saat berusia 30 tahun. Disitulah manfaat perlindungan jangka panjang mulai terasa. Program berikutnya adalah jaminan kematian atau JKM. Ini adalah program yang sering kurang diperhatikan karena topiknya memang tidak nyaman untuk dibahas, tetapi justru sangat penting. Bayangkan seorang pencari nafkah dalam keluarga meninggal dunia, selain kehilangan orang yang dicintai, keluarga juga kehilangan sumber penghasilan. Disinilah JKM hadir untuk memberikan perlindungan kepada ahli waris sesuai ketentuan yang berlaku. Setidaknya, keluarga tidak harus menghadapi seluruh beban tersebut sendirian. Kemudian kita kembali ke cerita Budi yang terkena PHK. Saat itu, pikirnya langsung dipenuhi pertanyaan bagaimana membayar kebutuhan rumah tangga, bagaimana kalau belum mendapatkan pekerjaan baru, bagaimana biaya hidup bulan depan. Dalam kondisi seperti itulah jaminan kehilangan pekerjaan atau JKP hadir. Program ini dirancang untuk membantu pekerja yang kehilangan pekerjaan sesuai ketentuan yang berlaku. Tidak hanya membantu selama masa transisi, tetapi juga mendorong pekerja untuk kembali produktif. Nah, setelah memahami berbagai program tadi, sekarang mari kita bahas beberapa mitos yang masih sering dipercaya. Mitos pertama, BP Jam Sostek hanya mengurangi gaji. Kalau dilihat sekilas, memang terlihat seperti itu, karena yang terlihat adalah angka potongan pada slip gaji. Tetapi kalau melihat manfaat yang diberikan, kita akan menyadari bahwa BP Jam Sostek sebenarnya adalah perlindungan. Mitos kedua, saldo JHT milik pemerintah. Ini tidak benar. Saldo JHT merupakan hak peserta sesuai ketentuan yang berlaku. Mitos ketiga, uang BP Jam Sostek hangus. Faktanya, setiap program memiliki manfaat yang berbeda-beda dan dapat dimanfaatkan sesuai ketentuan yang berlaku. Mitos keempat, pekerja muda tidak membutuhkan BP Jam Sostek. Padahal, resiko kehidupan tidak menunggu seseorang menjadi tua terlebih dahulu. Justru, usia muda adalah waktu terbaik untuk mulai membangun perlindungan. Sebelum kita mengakhiri video ini, ada satu hal yang perlu diingat. BP Jam Sostek bukan sekedar potongan gaji. Saya ulangi sekali lagi, BP Jam Sostek bukan sekedar potongan gaji. Di balik potongan yang terlihat setiap bulan, ada perlindungan yang sedang dibangun. Ada perlindungan untuk hari tua, ada perlindungan untuk masa pensiun, ada perlindungan ketika terjadi kecelakaan kerja, ada perlindungan bagi keluarga, dan ada perlindungan ketika seseorang kehilangan pekerjaan. Jadi, mulai sekarang, jangan hanya fokus pada angka yang dipotong. Lihat juga manfaat yang sedang dipersiapkan. Lihat perlindungan yang sedang dibangun, karena hidup tidak selalu berjalan sesuai rencana. Dan ketika suatu hari keadaan tidak berjalan seperti yang kita harapkan, perlindungan sosial bisa menjadi salah satu hal yang paling kita syukuri pernah kita miliki. Setelah menonton video ini, saya ingin mengajak kamu melakukan 3 hal sederhana. Pertama, cek status kepesertaan BP Jam Sostek kamu. Kedua, buka aplikasi JMO dan lihat saldo serta data kepesertaanmu. Ketiga, pahami hak-hak kamu sebagai peserta agar tidak kehilangan manfaat yang sebenarnya berhak kamu terima. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa klik tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan bagikan video ini kepada teman kerja atau keluarga yang masih menganggap BP Jam Sostek hanyalah potongan gaji. Karena semakin banyak pekerja yang memahami hak-haknya, semakin baik pula perlindungan yang bisa dirasakan. Terima kasih buat kamu yang sudah dengerin konten ini sampai selesai. Kalau menurut kamu bermanfaat, jangan lupa subscribe dan like kanal ini. Dan kalau kamu ingin tahu lebih banyak soal dunia HR, kita lanjutkan di video-video berikutnya.